Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih karunia Kristus, Bapa kami yang di surga, Bapa kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Doa Pagi dan Good News Today bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Dimanapun kita berada, saya percaya biarlah kasih setia, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah yang Bapa curahkan karena Roh Kudus sebagai jaminan dalam kehidupan kita senantiasa menjadi bagian milik kita sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan kabar baik pada pagi hari ini, mari sekali lagi kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia dan kemurahan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami ada karena anugerah, kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu yang Bapa kerjakan dalam hidup kami, itulah yang terbaik bagi setiap kami. Kuatkan teguhkan kami di dalam kebenaran-Mu, karena kami tahu Yesus adalah pusat segala sesuatunya, dan Yesus itu berdiam di dalam kehidupan kami. Maka tidak ada satupun rancangan iblis terjadi dalam kehidupan kami. Kami justru melihat Tuhan membuat segala sesuatu menjadi kebaikan di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang mau belajar firman-Mu. Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan setiap kami yang percaya. Di dalam nama Yesus, setiap saudara yang siap diberkati sama-sama berkata, amin, 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 amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masih di dalam tema The Month of Rest atau Just Rest. Sepanjang bulan Januari kita berbicara tentang rest. Betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga kita sebagai anak-anaknya belajar untuk percaya, untuk rest, tenang di dalam Dia, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangannya karena kita percaya Dia mengatur yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin sharing, saya ingin berbagi tentang ketika kita ingin tetap percaya tetapi kenyataan tidak berpihak kepada kita, maka bagaimanakah kita harus melangkah? Pernahkah saudara mengalami yang namanya putus asa? Ya, setelah sekian lama mungkin berdoa tapi tidak juga ada jawaban. Atau mungkin saudara punya situasi atau keadaan yang sangat mendesak, punya masalah yang sangat mendesak, tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda bahwa pertolongan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita berusaha untuk memilih jalan kita sendiri. Kita tidak sabar dan kita berusaha untuk mencari apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Sebenarnya kita itu ingin percaya kepada Tuhan. Sebenarnya kita ingin, Tuhan, aku pengen, ya apa caranya supaya terjadi keajaiban? Ya apa caranya supaya aku mendapatkan pertolongan? Kita pengen, ya apa caranya supaya jawaban doaku segera aku terima? Tetapi keadaan tidak ada berubah. Tanda-tanda keajaiban itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Padahal waktunya sudah mepet, tekanannya makin kuat. Pernahkah saudara mengalami posisi yang seperti demikian? Sehingga ketika dalam keadaan seperti demikian, kita seringkali sebagai anak-anak Tuhan itu merasa untuk harus membuat sebuah tindakan. Sudah tidak bisa lagi kita menunggu, tidak bisa lagi kita sabar, tidak bisa lagi kita percaya, tidak bisa lagi kita rest. Kita harus membuat sebuah tindakan, memilih jalan kita sendiri. Saudara ingat apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah? Ya, Tuhan pernah berjanji kepada mereka bahwa engkau akan memiliki keturunan, anak perjanjian yang menjadi bagian dari rencana Tuhan. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Sarah bisa melahirkan anak karena usia yang sudah sangat-sangat tua, bahkan dia sudah mati haid. Bahkan Abraham sudah keadaan yang sudah sangat lemah, sangat mustahil untuk bisa dia bisa memiliki seorang anak. Waktu udah mepet, terus berjalan waktunya. Sehingga akhirnya keluarga ini, pasangan suami istri ini memilih jalan mereka sendiri. Diambillah Hagar. Dan kita tahu bersama, diambillah Hagar sehingga Abraham bisa memiliki keturunan. Tapi apakah itu yang menjadi rancangan Tuhan? Tentu tidak. Bukan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita mau belajar percaya bahwa di saat-saat terakhir sekalipun Bapa punya keajaiban.
Di saat-saat yang genting sekalipun, Bapa masih sanggup untuk menyatakan pertolongannya. Di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-29, di sana ada seorang ayah yang sudah sangat putus asa. Seorang ayah yang sudah sangat frustasi. Kenapa? Di sana dia memiliki seorang anak yang kerasukan roh yang menyebabkan anak itu menjadi bisu. Saudara bisa baca nanti di dalam kitab Markus ayat pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-29. Sang bapak ini sudah berusaha datang kepada murid-murid Yesus, meminta tolong untuk berdoa bagi anaknya, tetapi tidak terjadi keajaiban, tidak terjadi mujizat. Malah anak itu beberapa kali ingin membinasakan dirinya oleh karena kerasukan roh itu tadi. Dibawa ke air, dibawa ke api, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Membuat sang papa ini, sang ayah yang mengasihi anaknya ini merasa sangat putus asa. Tapi coba lihat dalam Markus 9 ayatnya yang ke-22, ketika dia bertemu dengan Yesus dikatakan begini. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat, kata ayah ini kepada Yesus, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Waktu dia bertemu dengan Yesus, seakan-akan dia sudah tidak punya pengharapan lagi. Seakan-akan dia sudah merasa tidak ada jalan keluar lagi. Seakan-akan dia sudah merasa putus asa. Dia datang kepada Yesus dia berkata kepada Yesus bahwa jika engkau dapat, imannya sudah tidak ada lagi. Kepada Yesus dia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Namun menarik sekali respon dari Tuhan Yesus di ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Maka Yesus dengan tegas berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika ada seseorang yang sudah putus asa, kita belajar ada seseorang ayah yang putus asa karena sangat mengasihi anaknya. Dia bertanya kepada Yesus, jika engkau dapat tolonglah kami, kasihanilah kami. Dia sudah tidak punya iman lagi, dia sudah tidak bisa untuk percaya lagi atas kenyataan hidup yang dialaminya. Waktu dia datang kepada Yesus dan berkata, jika engkau dapat, Yesus malah berkata kepada dia, dengarkan baik, Yesus malah berkata kepada dia, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mungkin masih masuk akal bagi kita jika tidak ada mustahil bagi Bapa, tidak ada mustahil bagi Tuhan, tidak ada mustahil bagi Yesus. Tetapi Yesus berkata dengan sangat tegas, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, kemudian di ayat yang ke-24 dikatakan begini, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini kita mau belajar bahwa di saat kita sudah tidak bisa percaya sekalipun, di saat iman kita mungkin sudah tidak ada sekalipun, Yesus mau menolong saudara untuk tetap bisa percaya. Sekali lagi, mungkin ketika karena masalah sudah terlalu berat, tekanannya begitu kuat, waktunya sudah sangat-sangat mendesak, situasinya sepertinya sudah kehabisan akal lagi. Tapi saya mau berkata kepada saudara, Yesuslah yang membantu engkau, menolong engkau untuk tetap percaya, sehingga akan tergenapi firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi, kabar baik datang kepada kita pada hari ini bahwa Yesus mau menolong kita untuk bisa tetap percaya. Yesus mau untuk menolong kita untuk bisa tetap percaya, sehingga digenapilah firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, kabar baik yang saya mau sampaikan kepada saudara pada hari ini adalah begini. Iman atau percaya Yesuslah yang akan melahirkan keajaiban di dalam kehidupan kita. Iman Yesuslah atau kepercayaan Yesuslah
yang akan melahirkan keajaiban di dalam kehidupan kita, khususnya di saat-saat kita sulit untuk percaya atau beriman di dalam kehidupan ini. Di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-21 di sana dikatakan demikian, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Bapa telah dinyatakan, seperti yang disaksikan di dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Perhatikan ayat yang ke-22 dikatakan begini, yaitu kebenaran Bapa karena iman di dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya, tidak ada perbedaan. Nah, tanpa hukum Taurat, itu berarti bahwa Yesus telah menggenapi. Hukum Taurat telah digenapi. Ini berbicara tentang zaman sekarang ini. Zaman di mana kita hidup. Zaman di mana para rasul ada. Zaman di mana zaman gereja. Zaman kita hidup sekarang ini. Zaman di mana Yesus telah berkata tetelestai, menggenapi segala tuntunan hukum Taurat. Jadi ayat ini buat saudara dan saya. Dikatakan bahwa yaitu kebenaran Bapa karena iman di dalam Yesus Kristus bagi kita semua yang percaya. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca dalam terjemahan King James Version atau terjemahan aslinya, di sana tidak dikatakan bahwa iman di dalam Yesus Kristus. Bukan iman dalam Yesus Kristus. Di sana dikatakan faith of Jesus Christ. Iman dari Yesus Kristus atau imannya Yesus Kristus. Jadi karena imannya Yesus Kristus, inilah kebenaran Bapa. Karena imannya Yesus Kristus, bagi kita yang percaya, ya, bagi kita yang percaya, itulah yang membuat kita menerima kebenaran Bapa. Sekali lagi, karena imannya Yesus Kristus, bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang membuat kita beroleh kebenarannya Bapa. Apakah kebenaran Bapa itu? Kebenaran Bapa itu oleh iman Tuhan Yesus, oleh imannya Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kebenaran Bapa. Apakah kebenaran Bapa itu? Kebenaran Bapa itu engkau tidak perlu sakit lagi. Karena Yesus engkau sehat, sembuh, kuat. Kebenaran Bapa itu engkau tidak perlu menderita lagi. Karena Yesus engkau akan senantiasa berkemenangan di dalam kehidupanmu. Kebenarannya Bapa itu karena engkau tidak perlu merasa berdosa, merasa bersalah lagi. Karena Yesus, Bapa telah mengampuni, menyelesaikan segala menjadi hutang dosa. Karena Yesus telah menyelesaikannya secara sempurna. Apakah kebenaran Bapa itu? Kebenaran Bapa itu adalah karena Yesus, engkau yang miskin, tidak perlu miskin lagi. Engkau hidup di dalam segala kelimpahan. Karena apakah kebenaran Bapa itu? Karena Yesus, engkau yang takut, gelisah, khawatir akan masa depan. Jangan khawatir, jangan gelisah lagi. Karena Yesus yang menjamin hidupmu di dalam penyertaannya, damai sejahtera, sukacita. Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Karena imannya Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kita beroleh kebenarannya Bapa. Artinya apa, saudara? Di situasi-situasi yang membuat kita merasa putus asa, yang membuat kita berpikir harus mengambil jalan kita sendiri, mari memandang kepada Yesus. Yesuslah yang memampukan untuk kita tetap percaya. Yesuslah yang memampukan kita untuk tetap kuat menghadapi segala tantangan, bahkan di detik-detik terakhir ketika tekanan makin kuat, ketika waktu terus berjalan. Yesuslah yang akan menolong, menopang kita untuk tetap percaya. Sehingga, sekali lagi, sehingga kita bisa melihat keajaiban yang besar yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu seperti Abraham dan Sarah yang berusaha menolong Tuhan dengan mengambil Hagar dan melahirkan Ismail. Tapi karena Yesus, kita bisa tetap percaya. Dan kita bisa melihat firman Tuhan digenapi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu sebabnya kita tetap bisa rest. Ketika situasi keadaan mendesak, kita tetap bisa rest di dalam Dia. Karena untuk percaya saja,
kita butuh Yesus. Dan Yesus itu telah tinggal dalam hati saudara. Yesus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Yesus itu yang membuat engkau percaya. Iman Yesus itu yang membuat kita melihat yang mustahil menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Karena Yesus. Saya berdoa kita diberkati. Hari ini kita mau menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya salah satu alasan mengapa tubuh dan darahnya diberikan buat saudara dan saya. Karena Yesus tahu, supaya setiap kali kita menerima tubuh dan darahnya, kita mengingat akan Dia, dan kita menyadari kita hidup semata-mata itu cuma karena Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita ingat akan Yesus, dan kita menyadari bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini yang membuat kita bergerak, bertindak, membuat keputusan, melihat hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, bisa melewati segala tantangan. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kehidupannya, karena kekuatannya, karena imannya yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Kami dibenarkan, disucikan, dikuduskan, menerima kemuliaan dan disempurnakan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk, diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan, dipenuhi Roh Kudus, menerima kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, memiliki hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di kayu salib Engkau telah berkata, Tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima di dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Angkat cawan darah Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal, menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal, menerima perlindungan, memiliki hidup dalam segala kelimpahan, menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus, menerima kemuliaan, jadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu tubuh Kristus Tuhan Yesus, menjadi satu tubuh Kristus yang esa, untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali, menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Inilah darah Tuhan Yesus, kami terima, kami percaya di dalam nama Yesus. Saudara yang punya minyak zaitun, saya berdoa, diberkatilah senantiasa kehidupanmu. Diberkatilah minyak zaitun yang kau pegang. Percayalah, setiap kali kita menerima minyak zaitun, kita menerima tanda kemuliaan, tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu kita. Kita menyadari satu hal, bukan karena kuat gagah kita, tetapi kita termeterai menjadi miliknya,
Roh Kudus menjadi meterai di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang di dalam kita itulah yang memampukan kita kuat menghadapi segala persoalan. Roh Kuduslah yang di dalam kita itu yang membuat kita sehat, kuat, sembuh dari segala penyakit. Roh Kudus yang di dalam kita itulah yang membuat kita punya hikmat dan berhasil mengerjakan segala sesuatu dan kita bisa melihat kelimpahan. Roh Kudus di dalam kita itulah yang membuat kita menerima damai dan sejahtera dan sukacita, menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Bahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita lah yang mengajar kita untuk mengenal betapa besar kasih Bapa yang sempurna dicurahkan berlimpah-limpah bagi kita semua. Dimanapun engkau mengolesi minyak itu, biarlah diberkati, karena Roh Kudus di dalam engkau membuat engkau punya kuasa dan otoritas. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Segala yang baik yang kau minta, yang kau doakan, pasti terjadi. Bahkan di saat engkau tidak percaya sekalipun, ada Yesus di dalam hidupmu. Iman Yesuslah yang membuat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, hikmat, dan kuasa. Segala yang baik, segala yang besar, segala yang dahsyat dicurahkan berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau kerjakan, oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus, engkau berhasil. Doamu biarlah dijawab oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan terjadi bagi engkau dan seisi rumahmu. Namun lebih daripada itu, bertumbuhlah akan pengenalan kasih Bapa yang besar, serta pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta persekutuan yang karib dengan Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Saya berdoa kita bersuka cita. Saya berdoa kita tetap bersemangat. Saya berdoa biarlah kita tetap menikmati betapa besar kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Sebab Dia setia, tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikannya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Di dalam hidupku, di dalam hidupku. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah beroleh pengenalan akan Bapak yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menerima terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin.